Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Email Trinur Afifa dari kelas 11/4 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan materi dari VOC sampai materi politik etis. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ialah VOC, singkatan dari Verenigde Oostindische Company atau Komisi Dagang Belanda Indonesia, diprakarsai Prins Maurits dan didirikan tanggal 20 Maret 1602. VOC dikelola oleh 17 orang sebagai dewan tertinggi dalam VOC yang menetapkan kebijakan dan menentukan komoditi ekspor. Tujuan utama didirikannya VOC yang pertama menghindari persaingan antara pedagang Belanda, dan yang kedua mengurus dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Perdagangan dilakukan oleh wakil pemerintah Belanda di Indonesia. Mereka memiliki hak istimewa, yaitu hak oktroy. Hak oktroy diantaranya ialah hak memonopoli dagang, hak mencetak dan mengedarkan uang, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, hak mengadakan perjanjian dengan raja, hak memiliki tentara, hak mendirikan benteng, hak menyatakan perang atau damai, dan hak mengangkat atau memberhentikan pegawai setempat. Belanda menerapkan 4 kebijakan. Satu, kebijakan rakyat pribumi untuk membayar pajak. Dua, penyerahan wajib hasil bumi kepada VOC dengan harga murah. Tiga, menebang tanaman rempah penduduk agar tidak berlebihan. Empat, pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang. Heren Jeventien kewalahan mengelola VOC sehingga Peter Booth, gubernur pertama VOC 1610 sampai 1614, bertugas menata kelembagaan VOC yang selama ini menjadi gubernur VOC Peter Booth. VOC memanfaatkan konflik pribumi untuk memperluas wilayah kekuasaan sehingga penguasa meminta bantuan VOC imbalan berupa kekuasaan, yaitu membangun benteng, pertahanan, dan tempat untuk memasarkan barang dagangan di wilayah yang berhasil dikuasai. Selama ini perkembangannya VOC telah banyak mengalahkan penguasa pribumi. Tahun 1667 VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Bongaya, hingga kekuasaan VOC semakin luas. Ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan memberikan hak monopoli dagang untuk VOC, kemudian memperluas wilayahnya sampai Papua. Cara menjalankan kekuasaannya: satu, kewajiban bagi rakyat pribumi untuk pemberian atau membayar pajak berupa hasil bumi kepada VOC. Pemberian pajak dilakukan menggunakan hasil bumi dengan besaran yang ditentukan oleh VOC. 2. Menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan. 3. Melaksanakan Preangerstelsel, kewajiban rakyat menanam kopi di daerah pangan, menerapkan Hongitochen, yaitu pengawasan dengan menggunakan kapal kota-kota. Ekstirpasi, yaitu kebijakan memusnahkan tanaman rempah-rempah apabila produksinya berlebih. David et Impera, yaitu politik pecah belah atau adu domba. 7. Menjalin kerja sama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. 8. Recognitie-Penningen, yaitu pemberian imbalan kepada raja dan bangsawan yang tunduk kepada VOC. Keruntuhan VOC pada 1799, salah satunya yaitu pegawai VOC memiliki kegemaran hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi. Akhirnya saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh Belanda pada 31 Desember 1799. Pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Nah, untuk selanjutnya adalah materi kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Bermula ketika tahun 1795 Prancis menyerbu Belanda, lalu Belanda pun dikuasai Prancis. Lalu Prancis membentuk pemerintahan baru, yaitu Republik Batak, yang kemudian Indonesia pun berada di bawah kekuasaan Prancis. Louis Napoleon menunjuk Dendel sebagai gubernur jenderal tahun 1808 sampai 1811. Tugas Dendels diantaranya mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Namun Dendels memberhentikan karena ia melakukan
Beberapa kesalahan terbesarnya yaitu menjual tanah ke swasta yang hasilnya digunakan untuk memperkaya diri. Kemudian Napoleon mengutus Jensen sebagai gubernur jenderal. Jensen melakukan beberapa tugasnya, yaitu mempertahankan Jawa dari Inggris dan memperbaiki wilayah yang ditinggalkan Dendels. Sampai pada tanggal 4 Agustus 1811, Inggris menyerang Batavia dan Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris karena Inggris berhasil mengalahkan pasukan Jensen. Pada tanggal 18 September 1811, dilakukanlah perjanjian tentang Belanda yang mengakui kekalahannya. Isinya diantaranya Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, semua tentara Belanda menjadi tentara Inggris, dan orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Oke, untuk materi selanjutnya, kekuasaan Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Raffles diangkat sebagai penguasa Inggris di Indonesia yang memiliki 3 prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dihapuskan dan peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus, juga tanah adalah milik pemerintah. Kebijakan Raffles dalam bidang politik yang pertama menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, dua mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah, dan membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan. Lalu kebijakannya di bidang sosial, yang pertama menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja rodi. Ia juga memonopoli garam dan menjual tanah kepada swasta. Lalu ia memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dan memberlakukan sistem sewa tanah. Ketentuan sistem sewa tanah diantaranya, yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah harus dilakukan dengan uang tunai. Lalu materi tanam paksa atau kulturstelsel. Sistem tanam paksa yaitu sistem yang mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang diekspor di perdagangan dunia seperti kopi, tembakau, dan tebu. Ketentuannya, yang pertama, petani harus menyediakan 1/5 luas tanah miliknya. Kedua, hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah. Dan yang ketiga, pekerja diawasi penguasa pribumi. Adapun peran penguasa pribumi yaitu sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintah. Semakin banyak setoran dan diberikan pemerintah, semakin besar juga bonus atau kultur persentinnya. Dari sinilah memicu penyelewengan tanam paksa yang seharusnya luas tanah yang terpakai adalah 1/5, namun dalam pelaksanaannya bisa sampai setengahnya. Lanjut, untuk politik pintu terbuka, yaitu kebijakan politik di mana perekonomiannya dibukakan kepada pihak swasta. Latar belakangnya diantaranya, yang pertama, penyimpangan tanam paksa. Kedua, berkembangnya paham liberalisme. Ketiga, kemenangan kaum liberal pada parlemen Belanda dan penguasa Belanda ingin menanamkan modalnya ke Indonesia. Kebijakannya pada tahun 1870, tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, masuk investor asing dari Cina, Belanda, Eropa, dan lain-lain. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula. Dampaknya bagi Belanda itu memberikan keuntungan yang besar untuk Belanda dan pihak swasta. Hasil perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda, dan negeri Belanda menjadi pusat perdagangan. Dampak lainnya di antara sistem paksa di Indonesia dihapuskan. Modal swasta asing mulai bermunculan dan menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah saing dengan barang impor Eropa. Lanjut adalah materi politik etis. Etis yaitu politik balas budi yang berlatar belakang dari kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang dialami Indonesia. Politik etis ini dicetuskan oleh Pieter Brueghoff dan Theodor van Deventer. Programnya ada 3. Yang pertama, edukasi yaitu membentuk sekolah model barat, lalu irigasi, membangun perairan, dan membangun sarana dan prasarana. Yang ketiga, emigrasi dengan melakukan program perpindahan keluar Jawa sampai Suriname. Penyimpangannya, pada program edukasi digunakan untuk mendapatkan
Tenaga kerja terdidik dengan gaji yang rendah dan terjadi diskriminasi. Pada program irigasi dilakukan hanya untuk mengakhiri perkebunan Belanda dan di bidang imigrasi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Selanjutnya dampak bagi Indonesia yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang lebih baik. Pembangunan sarana transportasi munculnya cendekiawan dan orang-orang terpelajar, pemerataan penduduk. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.